Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nadira Murdani, kelas 12 IPS 4 dari SMA N 74 Jakarta. Dan saya Helwa dari kelas 12 IPS 4 SMA N 74 Jakarta. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang North American Free Trade Agreement atau disingkat NAFTA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah NAFTA. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Latar belakang berdirinya NAFTA. Pertama, adanya hambatan dalam perdagangan antar negara di kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kedua, ketimpangan perkembangan ekonomi antar negara-negara di kawasan tersebut dalam perdagangan bebas. Dan ketiga, meningkatnya tingkat pengangguran di negara-negara kawasan tersebut. Berikut adalah negara-negara anggota NAFTA, yaitu Amerika Serikat dan Kanada yang sudah bergabung dari awal, dan Meksiko yang bergabung terakhir. NAFTA juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan perdagangan antar tiga negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tersebut. Ketiga, meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama dan persaingan ekonomi dan perdagangan. Dampak-dampak yang dialami oleh negara anggotanya. Untuk Amerika Serikat, adanya total tambahan hingga 80 miliar dolar untuk produk domestik bruto Amerika Serikat. Untuk Meksiko, adanya peningkatan perdagangan juga menekan upah pekerja non-perguruan tinggi, yaitu harus menghadapi persaingan langsung dari pekerja berupah rendah di Meksiko. Lalu yang terakhir ada Kanada. Perdagangan Kanada dan Amerika Serikat meningkat dengan cepat setelah liberalisasi perdagangan Kanada. Juga, ekspor Kanada ke Amerika Serikat tumbuh dari 110 miliar dolar menjadi 346 miliar dolar. Dampak positif bagi Indonesia. 1. Memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia di negara-negara anggotanya. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Dan yang ketiga, lebih mudah masuknya para investor-investor dari negara-negara anggotanya. Dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama, dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Yang kedua, efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di antaranya, ekspor beras di Indonesia akan turun 70% dibandingkan dengan negara Malaysia yang hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Lalu, saya akan membacakan tentang hasil kerja nyata. Yang pertama, adanya tarif yang lebih rendah dalam perdagangan yang terjadi di antara tiga negara anggotanya, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua, adanya perlindungan tenaga kerja dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, para ahli ekonomi setuju bahwa NAFTA telah membawa keuntungan bagi perekonomian Amerika Utara. Dan yang terakhir, perdagangan regional meningkat tajam selama satu dekade pertama perjanjian dari 290 miliar dolar pada saat 2013 menjadi 1,1 miliar pada saat 2016. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.